Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel Traveler. Di video kali ini gue bakalan ngasih lagi tipe kepribadian yang belum gue bikin videonya. Tapi sebelum gue kasih tahu kepribadian apa yang bakalan gue bahas kali ini, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komennya ya. Makasih. Oke, di video-video gue sebelumnya gue udah ngebahas tentang 4 tipe kepribadian. Setelah itu gue juga sudah bikin tentang kepribadian koleris, membuat tentang kepribadian sanguinis, dan sekarang gue bakalan bikin tentang kepribadian melankolis. Jadi kalau kalian belum ngeliat video gue yang sebelum-sebelumnya, tolong kalian lihat dulu biar pemahaman kalian bisa nyambung gitu ya, bisa terstruktur gitu. Oke, melankolis itu orangnya suka keteraturan, jadwalnya itu teratur, kamarnya itu rapih. Jadi intinya adalah orang-orang melankolis itu sangat menyukai keteraturan. Kalau misalnya di kamarnya gitu, dia bangun tidur, maka selimutnya itu bakalan dia lipat secara rapi, baju-bajunya akan disimpan ke lemari, kalian tidak akan mungkin menemukan bajunya itu ada di kasur, nggak bakalan kayak gitu. Kalau di dapur misalnya ada banyak toples gitu ya, mereka akan tulis toples 1 gula, toples 2 garam. Ya, jadi saking teraturnya, bener-bener teratur gitu. Buku disimpan di tempat buku, ballpoint, jadi tidak akan kesulitan kalau pada saat mereka mencari sesuatu. Oke, ngerti ya maksudnya ya? Jadi selalu menempatkan segala sesuatunya itu pada tempatnya. Orang melankolis itu sangat-sangat menyukai angka, sangat menyukai data, menyukai fakta-fakta. Oke, dan mereka itu sangat teliti. Maka dari itu kalian itu benar-benar harus hati-hati. Jangan pernah berbohong kepada seorang melankolis. Jangan pernah menyakiti perasaan seorang melankolis. Kenapa? Karena mereka itu adalah pengingat yang sangat hebat. Misal kalian telat ngejemput mereka gitu, maafkan aku aja lah, sekali ini aja, aku kan gak pernah terlambat sebelumnya. Dia pasti seorang melankolis bakalan jawab gitu, apa? Lu gak pernah terlambat gitu, minggu kemarin lu tuh terlambat ngejemput gue selama 15 menit. Nah, udah kayak gitu 1 bulan yang lalu kamu juga terlambat ngejemput gue pada saat kita berada di ini jam segini, segala macam. Pengingatnya itu bener-bener mengingat secara detil. Jadi hati-hatilah dengan seorang melankolis, oke? Dan seorang melankolis itu kalau udah marah gitu ya, dia itu bener-bener pendendam, pengingat yang sangat hebat. Jadi data-datanya itu sangat-sangat lengkap. Jadi intinya adalah kalau mau adu fakta gitu dengan seorang melankolis, pasti nggak bakalan menang. Apalagi kalau dia itu campuran gitu, kepribadiannya itu campuran antara melankolis dan koleris. Udahlah, nyerah aja lah kalian. Kalau kalian debat sama mereka, udah jelas nggak bakalan menang. Orang melankolis itu sangat-sangat perfeksionis, sangat-sangat menyukai kesempurnaan. Maaf, berat. Sangat-sangat menyukai kesempurnaan. Orangnya itu introvert, tapi suka sekali mikir, seorang pemikir yang hebat gitu. Jadi mereka itu intinya itu sukanya itu berada di belakang layar gitu, nggak suka show off. Kalian masih ingat nggak yang biasanya kepribadian yang suka show off itu apa? Ayo coba ingat-ingat lagi, di video gue sebelumnya gue udah bikin. Kepribadian yang suka show off itu adalah kepribadian sanguinis. Kalau orang sanguinis itu mereka punya data atau enggak, yang penting gue bisa gitu ngejawab dulu gitu, show off dulu gitu. Masalah nanti bener apa enggak ya peduli amat. Kalau orang melankolis mereka mikir dulu gitu, datanya mana, faktanya mana, baru mereka bisa mengajukan sesuatu gitu ya. Gue harus minta maaf dulu ya buat orang-orang melankolis ya, maaf ya, tapi ini berdasarkan data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Maaf ya. Rata-rata pembunuh berdarah dingin yang tidak ketahuan gitu, itu biasanya seorang melankolis. Bukan berarti seorang melankolis adalah seorang pembunuh ya, bukan. Konteksnya itu kalau misalnya ada pembunuh gitu, dia seorang sanguinis, punya kepribadian sanguinis, mereka akan cepat ketahuan sama polisi gitu. Orang flegmatis misalnya ada yang ngebunuh, tapi dia punya kepribadiannya itu flegmatis, dia bakalan cepat ketahuan sama
polisi gitu. Tapi kalau orang melankolis terus dia membunuh, dia akan sulit diketahui sama polisi. Kenapa? Karena seorang melankolis itu punya data-data dan fakta sehingga menyebabkan alibinya itu benar-benar sempurna. Benar-benar bisa membodohi seorang polisi ya. Oke, ngerti ya maksudnya ya? Bukan berarti melankolis adalah seorang pembunuh ya. Semua manusia juga punya kecenderungan untuk membunuh gitu. Tapi kalau untuk menyembunyikan data dan fakta segala macam karena mereka lengkap, jadi bisa mengecoh orang. Itu dia ya. Ngerti ya? Itu berdasarkan riset ya, bukan berdasarkan gua. Oke. Setelah itu gue udah bilang ya kalau yang namanya melankolis itu adalah seorang pendendam, bahkan lebih cenderung tidak bisa memaafkan. Orang melankolis itu suka dengan segala sesuatu yang romantis, suka sekali dengan yang namanya puisi, suka sekali dengan lagu-lagu, dengan musik. Bahkan gitu ya, kalau denger musik gitu dia itu benar-benar bisa sampai baper gitu ya. Nah ini gue punya perumpamaan lah ya antara orang melankolis dan koleris. Misal ini mah ya, misal orang melankolis gitu, kita berada di suatu lapangan yang terbuka malam-malam terus kita ngelihat ke langit gitu. Terus melankolis bilang, kenapa di atas nggak ada langit ya? Kenapa di atas langit nggak ada langit? Kenapa ya di langit nggak ada bintangnya ya malam hari misalnya? Terus kita bilang sama mereka, kan bintangnya ada di mata kamu. Si melankolis dia pasti langsung kelepek-kelepek gitu. Tapi kalau misalnya kalian ngomong sama orang koleris, misal gitu ya, orang koleris bilang gitu, kenapa di langitnya nggak ada bintang ya? Terus kita bilang gitu, kan bintangnya ada di mata kamu. Orang koleris bakalan bilang apa coba? Kamu itu nggak mikir apa? Mana ada yang namanya bintang di mata? Nggak pakai logika apa lu? Kalian pasti bakalan dimarahin kalau seorang koleris, karena seorang koleris itu logikanya jalan sekali, nggak bisa digombalin. Kalau orang melankolis sangat suka dengan hal-hal yang romantis. Oke, selain itu yang namanya orang melankolis itu sangat-sangat terstruktur. Misal, kalau misalnya mereka buat jadwal gitu ya, jam 8 dia mau ke tempat A, jam 12 dia mau ke tempat B, jam berapa lagi ke tempat C, ke tempat D gitu. Ternyata ada satu jadwal yang tidak dia lakukan, misalnya, padahal cuman telatnya itu 1 jam gitu. Dia BT-nya bisa sampai 24 jam. Jadi intinya adalah masalah kecil itu bisa menjadi masalah besar untuk seorang melankolis. Gitu kan? Kenapa? Karena mereka itu suka banget mikirin masalah gitu. Sebenarnya kan itu udah ya gue ngebahas tentang sifat-sifatnya. Gue bakalan ngebahas sekarang tentang kelebihan seorang melankolis. Oke? Sebenarnya banyak sekali kekuatan dari seorang melankolis itu. Dari mulai analisanya itu sangat mendalam lah, penuh pertimbangan dan juga penuh pemikiran. Orangnya itu sangat serius, sangat terschedule, sangat terstruktur pada jadwal gitu ya, artistik, musikalitasnya itu, maaf berisik ya sebentar, sangat terstruktur pada jadwal, artistik, musikalitasnya itu tinggi, orangnya itu peka, orangnya itu hemat, hampir-hampir mungkin kita nggak bisa ngebedain dia itu lagi hemat apa kikir gitu. Suka sekali memilih-milih teman. Tapi begitu dia sudah menemukan teman yang benar-benar menurut dia klop gitu ya, dia beneran bakalan setia dan mengabdi banget sama si temannya itu. Dia nggak bakalan mungkin ya menusuk temannya dari belakang. Sangat-sangat setia dan sangat pengabdi gitu. Nah barusan kan tentang kelebihannya. Nah sekarang gue bakalan ngebahas tentang kelemahannya seorang melankolis. Oke, yang namanya setiap kepribadian pasti punya kelebihan dan kekurangan. Dan sekarang gue bakalan ngebahas tentang kekurangan dari seorang melankolis. Oke, orang melankolis itu cenderung melihat masalah itu dari sisi negatifnya. Nah yang negatifnya itu selalu diingat dan sangat-sangat pendendam. Dulu itu tahun segini lu itu ngecewain gua gara-gara masalah apa gitu. Udah kayak gitu tahun ini lu juga sekarang selingkuh. Terus meskipun kita udah minta maaf segala macam, terus segala sesuatunya itu akan selalu diingat dan pada saat marah itu bakalan diungkit-ungkit kembali. Dan dia itu punya citra diri yang sangat-sangat rendah.
Padahal dibandingkan dengan kepribadian yang lainnya, mereka itu orang-orang yang mempunyai kecerdasan yang tinggi. Oke, seorang melankolis itu. Tapi meskipun mereka sangat cakap atau handal dalam pekerjaannya, sangat pintar, tapi mereka mempunyai citra diri yang sangat rendah. Itulah seorang melankolis. Mereka itu melewatkan waktu yang sangat-sangat banyak untuk menganalisa dan menganalisa itu. Orang lain udah nyampe ke bulan, mereka masih juga menganalisa. Oke. Mereka itu sangat-sangat suka untuk mengkritik, tapi sangat-sangat tidak suka dikritik. Dalam segi percintaan gitu, susah sekali untuk mengungkapkan perasaannya. Rasa curiganya itu sangat-sangat besar. Bahkan dia sangat skeptis terhadap pujian. Kalau ada orang lain yang muji dia bakalan mikir dia pasti punya kemauan nih sama gue, pasti ada udang di balik batu. Nah, padahal mungkin kita cuma pengen muji doang gitu. Kalian masih ingat nggak kepribadian yang suka dengan pujian apa? Kepribadian apa? Di video gue sebelumnya gue udah bilang. Kepribadian yang sangat suka dengan pujian adalah sanguinis. Oke, nah sekarang itu kelebihan sudah, kelemahannya sudah. Nah, sekarang itu bagaimana caranya untuk mengatasi kekurangan melankolis? Oke, cara mengatasi kekurangannya itu yang pertama, orang melankolis itu cepat down apabila ekspektasi dia itu tidak sesuai dengan realitanya. Karena dia telah telah susah payah untuk menganalisa, tapi ternyata ekspektasinya itu tidak sesuai dengan realitanya. Jadi mereka pasti bakalan langsung down. Oke. Jadi untuk kalian semua gitu yang melankolis, cobalah untuk lebih fleksibel. Dunia itu tidak seteratur yang kamu bayangkan. Manusia itu banyak gitu. 1000 kepala pasti punya 1000 hati dan juga punya 1000 pemikiran, sehingga akan mempunyai 1000 tindakan juga gitu. Jadi lebih fleksibel lah gitu. Orang melankolis itu susah sekali bersosialisasi. Jadi untuk kalian orang melankolis, cobalah untuk bersosialisasi. Jangan terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan. Jangan gampang down, jangan gampang menyerah, jangan gampang putus asa. Karena, kenapa coba? Karena orang melankolis itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh kepribadian yang lain. Mereka itu sangat-sangat perfect dan sangat-sangat pintar, orang melankolis itu. Jadi cobalah untuk lebih percaya diri lagi, untuk lebih show off. Jangan terlalu banyak menganalisa seperlunya saja. Setelah menganalisa ya udah langsung bertindak gitu. Jadi belajarlah untuk meminimalisasi kelemahan kalian. Sebagai penutup apa ya, bagi kamu semua atau kalian semua yang seorang melankolis, kami itu butuh kamu seorang melankolis di dunia kami itu butuh puisi-puisi kalian, kami itu butuh mahakarya kalian, kami itu butuh musikalitas kalian, kami itu butuh syair-syair indah kalian. Kami butuh keteraturan kalian. Kami butuh kamu di samping kami, karena kamu itu adalah seorang pengabdi yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa setia gitu. Tapi mulai sekarang jadilah seorang pemimpin yang hebat. Tidak usah terlalu banyak baperan, tidak usah terlalu banyak mikirin pendapat orang lain. Cobalah untuk lebih percaya diri dan cobalah untuk lebih fleksibel. Mungkin ya video gue tentang melankolis untuk kali ini gue rasa udah cukup sih ya, udah cukup banyak gitu ya. Jadi sebelum gue pamit, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, and comment, and see you in the next video. Bye bye.